Halo, Usia Lovers. Lama banget ya channel ini nggak upload video terbaru yang terupdate karena lagi sibuk-sibuknya ngurus kerjaan juga pandemi segala macam tiap hari sibuk ya. Ya tahu sendiri lah, namanya juga orang usaha, jadi nggak sempat gitu untuk bikin upload terbaru video baik tentang sepak bola atau tentang usia. Oke, kali ini saya akan bahas tentang usia dengan tema Xiaofeng dan Murungfu. Di cerita Demigods and Semi-Devil atau Pendekar Negeri Tali, atau judul asli bahasa Mandarinnya itu Tianlong Babu ya. Tianlong Babu tulisan apa kalau lidah Jawa kita ngomong Tianlong Babu, bacanya Tianlong Babu. Ada dua tokoh yang sangat terkenal di dunia persilatan di Jianghu dengan julukan Bei Chao dan Nan Murung. Bei Chao atau dalam bahasa Hokkien itu Pak Kiao adalah maksud saya Bei Chaofeng sama Nan Murung. Nah, si Bei Chaofeng itu maksudnya Chaofeng dari utara. Oke. Kalau Nan Murung atau dalam bahasa Hokkiennya Lan Buyung itu artinya murung dari selatan atau dari kota Gusu. Bahasa Hokkiennya itu Kosoh. Kalau Mandarinnya Gusu. Nah, dua tokoh ini luar biasa ya, dalam arti kedudukan mereka di Wulin Jianghu itu udah sangat tersohor lah istilahnya. Udah merupakan jadi semacam uh, standar yang tertinggi lah di Kangou atau Jianghu. Nah, ada satu kejadian yang dialami oleh dua tokoh penting ini, dua kejadian yang mana kejadian itu merupakan sebuah deja vu dari kejadian sebelumnya, yaitu adalah saat dua orang ini dikeroyok oleh puluhan orang yang mengeroyok kedua pendekar tangguh ini. Yang pertama kita tahu Xiaofeng ya, atau Xiaofeng. Dia dikeroyok di kediaman tabib sakti Sih In Sin atau Si In Sing itu. Kalau bahasa Mandarinnya Sue Mu Hua ya, nama Mandarinnya. Tabib Sue itu muridnya si itu, cucu muridnya Wuyazi. Terus dia punya guru, lupa lah itu yang nomor satu, kakak seperguruannya Ding Junju, siapa tuh namanya. Nah, di kediaman itu juga di tempatnya si orang tuanya Yotan Che ya. Si Xiaofeng kan bawa gadis yang lagi terluka parah. Dia dikeroyok. Dia memohon sebisa mungkin untuk kepada tabib sakti itu untuk menyembuhkan si Acu. Nama gadis ini adalah Acu ya. Yang nantinya bakal dicintai dengan setengah mati oleh si Xiaofeng sampai bikin dia nggak bisa move on. Nah, pas adegan pengeroyokan itu ya, ada sekitar 50 sampai 60-an pendekar-pendekar ternama di Jianghu yang berkumpul di situ. Mereka bergantian, awalnya mereka bergantian menyerang Xiaofeng. Nah, lama-kelamaan jadi main keroyok nih. Tapi begitu tangkasnya, begitu perkasanya, begitu hebatnya Xiaofeng, bahkan dia memakai jurus yang paling sederhana pun mampu menundukkan mereka satu persatu. Bahkan nggak sedikit pula yang terbunuh oleh si Xiaofeng itu. Nah, setiap kali
ada ancaman untuk si Acu, dia selalu bisa sebisa mungkin dia lebih mengutamakan nyawa Acu ketimbang dirinya ataupun harga dirinya ataupun reputasinya. Ya, itu satu. Sampai kemudian si Chafeng nggak berdaya, terus ditolong sama si orang berjubah hitam yang ternyata adalah Xiao Yuanshan ya. Xiao Yuanshan ini ayah kandungnya si Chafeng. Nah, udah kita selesai dulu masalah si Chafeng dikeroyok di kediaman tabib itu. Nah, sekarang kita pindah ke si keroyokan yang terjadi pada diri Murongfu. Di sebuah hutan atau pegunungan lah atau lembah-lembah itu, si Murongfu kan berlima ya, sama berenam sorry, sama Wang Yuyen, terus Ting Pek Chuan, bahasa Hokkiannya Ting Pek Chuan, terus si Kong Jiakuan apa siapa itu, pokoknya itulah, terus Pao Putong sama si Hong Pook. 5 orang itu kan dikeroyok lah. Pengeroyoknya itu gila, berjumlah ratusan orang. Berbeda kan sama si Xiaofeng yang cuma 50-60 orang itu. Tapi yang maju itu sekitar 20 atau 30 lah waktu si Xiaofeng dikeroyok. Nah, si Murongfu ini jumlah yang pengeroyoknya itu lebih dari 100 orang, ratusan orang. Itu terdiri dari 30 dari orang-orang 36 pemilik 36 pulau dan 36 gua dan 72 pulau. Mereka pemilik dari 36 gua dan 72 pulau itu. Ya. Kungfu mereka pun ya nggak bisa disamakan sih sama si yang keroyok Xiaofeng, walaupun dalam hal kuantitas si yang keroyok Xiaofeng itu lebih sedikit, lebih kecil, namun dalam hal kualitas atau dalam hal kedalaman ilmu silat itu jauh lebih di atas yang si pengeroyok Murongfu. Oke. Satu, poin positifnya adalah sudah jelas keduanya sama-sama tangguh. Si Qin Jung ini, pengarang Demigods and Semi-Devil ini jenius. Dia tahu bahwa si Xiaofeng kemampuannya segini, dikasih musuh yang sesuai dengan kemampuannya, yang lebih berat lah dari musuh-musuhnya yang keroyok Murongfu. Si Murongfu kemampuannya segini, musuh-musuhnya tuh cetak-cetak semua, ibaratnya kelas 2 lah. Kalau yang keroyok si Xiaofeng kan musuh-musuh kelas 1 semua, maksudnya papan atas semua lah, papan atas Jianghu. Nah, ini yang keroyok si Murongfu itu kelas 2, jago-jago kelas 2 Kang Ao gitu. Nah, ada satu poin ya, ada satu poin yang menjadi tanda garis bawah saya, bahwa kita bisa melihat di sini, kita bisa melihat bahwa Murongfu ya, dengan segala nama besar dan reputasinya dan harga dirinya, dia lebih mengutamakan nama baiknya, reputasi maksud saya, reputasi. Dia lebih mengutamakan harga dirinya ketimbang menolong si adik sepupunya, si Wang Yuyan, Piao Mei-nya. Saat si Wang Yuyan disandra ya, dia ingin sekali menolong si Wang Yuyan, tapi di sisi lain dia lebih mementingkan harga dirinya ketimbang menolong nyawa si adik sepupunya tersebut. Beda sekali dengan Xiaofeng. Saat ada orang yang akan menyandra atau akan menyerang si Acu, dia begitu cekatan langsung ngebabat habis semua musuhnya, bahkan langsung dihajar tanpa ampun yang berani menyentuh si Acu. Sedangkan Murongfu, dia itu pokoknya orangnya berbudi, juga berintegritas. Cuma dalam hal kejantanan atau dalam hal sifat ksatria masih kalah jauh dari Xiaofeng. Kalah jauh.
Beruntung si Tuan Yu ya, Tuan Yi, bacanya sih Tuan Yi ya, tulisannya Tuan Yu gitu, bacanya Tuan Yi atau bahasa Hokkien Tuan Ki datang. Malah dia yang menolong si Wang Yuyan, sedangkan Murongfu mungkin kalau kejadiannya apa posisinya diputar, maksudnya diganti dibalik gitu, si Xiaofeng yang ada di posisi Murongfu, pasti Xiaofeng akan mau melakukan syarat yang dilakukan oleh si biksu berambut itu, atau dalam bahasa Hokkien-nya Tauto. Tauto menyuruh Murongfu untuk bersujud, menyerah, tapi Murongfu menjaga harga dirinya, dia sama sekali nggak mau bersujud, malah dia lebih mempersilahkan si biksu berambut itu, yang maksudnya biksu yang memelihara rambut, untuk menghabisi nyawa Wang Yuyan. Memang ya agak keterlaluan sih. Kalau itu Xiaofeng, pasti Xiaofeng mau aja, pasti asal si Acu selamat pasti dia mau bersujud atau menyerah. Dia lebih mementingkan dirinya mati, atau ya nama besar atau reputasi itu nggak penting lah buat si Xiaofeng. Beda sekali dengan si Murongfu yang seperti itu. Sebab ada pepatah mengatakan, dari buahnya lah kamu akan melihat sifat asli dari seseorang tersebut. Dan kita bisa menilai bahwa level jiwa kependekaran atau jiwa kesatria Murongfu masih jauh di bawah Xiaofeng. Karena apa? Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa Murongfu bisa mengabaikan adik sepupunya atau piaomeinya timbang untuk melupakan semua reputasi atau nama baiknya atau harga dirinya. Oke, terima kasih. Cuma itu saja yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman. Semoga jadi pembelajaran kita semua, bahwa kesimpulannya adalah kita harus mengutamakan orang-orang yang kita cintai. Kita harus mengutamakan orang-orang yang mencintai kita juga. Jangan pernah sia-siakan. Kita harus paling mengutamakan orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang menyayangi kita. Jangan melantarkan atau membuat mereka menderita, karena tanpa mereka hidup kita akan sangat kesepian, sangat sepi. Oke. Thank you for watching. See you. Bye.